Bapak, Ibu, dan sahabat Matriks semuanya, pada sesi sebelumnya kita sudah menyusun komponen dan blok yang ada di screen 1, screen welcome, dan screen home. Untuk selanjutnya kita akan menyusun komponen dan blok di screen yang lain. Kita mulai dari screen about educamp. Untuk orientasinya, portrait tidak kita ubah, kemudian ini kita hapus dulu, option menu, status bar, dan titelnya, sehingga kosong, tidak ada apa-apanya. Kemudian kita masukkan komponen, yaitu web viewer, jadi layout, kemudian views, kemudian klik web viewer. Ini nanti untuk menampilkan link. Kemudian di bagian bawah ini akan kita berikan dua tombol, yaitu tombol untuk menuju ke home dan tombol keluar aplikasi. Maka di sini kita masukkan general horizontal arrangement. Width-nya bill parent, kemudian height-nya 8%. Kita masukkan dua button. Ini sebetulnya karena properti dari dua button ini sama, sebenarnya kita bisa menyempurnakan, menyelesaikan properti dari satu button, kemudian kita copy saja. Tapi nggak apa-apa, ini untuk menunjukkan langkah-langkah alternatif. Kemudian kita masukkan, kita sisipkan space supaya ke tengah. Ini pada horizontal arrangement kita setting center, ini juga center. Nah, kemudian tag-nya kita ubah, ini home, X-nya 8%, width-nya 30%, background-nya purple, font size-nya 20, font bold, shape-nya oval.
Nah, kemudian ini karena propertinya sama ya, kita copy saja biar cepat. Klik kanan, kemudian duplicate. Nah, ini kita hapus. Ini kita letakkan di tengah. Fill parent. Kemudian ini tag-nya kita ubah menjadi keluar. Sudah cukup. Tinggal kita rename buttonnya biar nanti mudah dalam penyusunan blok programnya. Ini button home. Ini button keluar. Cukup untuk komponennya. Sekarang kita susun bloknya. Ketika screen about EduGame tampil, ini, maka call, panggil, web viewer 1 ke to URL. Ini nanti untuk menampilkan link yang ada di sini. Ini adalah link berupa tag, kita ambil teksnya. Ini masih kita kosongkan, belum kita isi, jadi ini kita isi linknya belakangan. Kemudian untuk tombol yang lain, yaitu ada tombol home dan tombol keluar. Ketika tombol home diklik, maka kita atur untuk membuka screen yang lain. Open another screen. Kita arahkan ke screen home. Ini screen home ya. Ini harus sama Bapak Ibu dan sahabat metris, tidak boleh berbeda termasuk besar kecilnya huruf. Harus sama. Jadi ketika tombol home diklik, maka akan mengarah atau menuju membuka screen home. Kemudian tombol yang lain yaitu keluar, button keluar. Ketika diklik, maka kita atur untuk keluar aplikasi. Close application. Nih. Perlu saya jelaskan Bapak Ibu dan sahabat metris, tombol keluar ini akan berfungsi ketika aplikasi kita sudah kita ekspor dan kita install di Android kita. Jadi ketika belum diekspor dan diinstal, maka tombol keluar belum berfungsi. Nah, ini sudah cukup untuk bloknya. Kemudian kita lanjutkan ke screen YouTube. Nah, screen YouTube. Screen YouTube. Karena screen YouTube ini skripnya dan bloknya sama dengan screen about EduGame, maka di sini kita cukup
mengcopy screen dari About Educam. Adapun karena di sesi sebelumnya kita sudah membuat screen YouTube, maka ini bisa kita hapus. Kita hapus, remove screen, kita tulis nama screen yang akan kita hapus. Harus sama Bapak Ibu dan sahabat metris, tidak boleh berbeda. Kalau berbeda nanti tidak bisa ya, umpama kita gini. Nah, kalau untuk kodular sebelumnya, ketika kita menulis salah, ya tidak bisa di-delete. Maka di sini kita samakan saja, begini, kemudian delete. Kita lihat. Ini masih ada. Ini kadangkala screen-nya sudah kita hapus, tapi namanya masih ada di sini. Jadi perlu diketahui Bapak Ibu. Jadi ketika kita menghapus screen, kadang screen-nya sudah tidak ada, tapi namanya masih ada di sini. Nah, kemudian kita cek saja, klik. Nah, sudah nggak muncul, berarti sudah tidak ada screen-nya. Nah, cuma namanya masih. Nah, kemudian kita akan mengcopy ini. Kita munculkan dulu, kemudian kita copy screen. Dengan nama tadi screen YouTube. Walaupun tadi sudah ada ya, namanya sudah ada, tapi screen-nya tidak ada. Tapi ini kita coba. YouTube. Copy. Nah, ini ada dua, tapi ini yang satu tidak berfungsi ini. Kalau masih berfungsi biasanya kalau screen-nya itu sama, maka tidak bisa. Tidak bisa, ada warning ya, ada warning bahwa screen sudah ada. Nah, ini ada dua, tapi yang satu tidak berfungsi. Nah, yang ini yang berfungsi, yang muncul screen-nya ini. Kalau ini tidak muncul ya. Nah, kemudian karena ini merupakan kopian dari screen About Educam, maka bloknya sama, komponennya juga sama. Kemudian secara otomatis yang asalnya screen About Educam langsung berubah menjadi screen YouTube. Adapun screen-screen yang lain tidak ada perubahan ini. Sama. Jadi untuk screen YouTube, komponen dan bloknya sudah cukup. Kemudian kita lanjutkan ke screen home belajar. Screen home belajar sudah ada, ya. Sudah ada, ini kita hapus dulu. Sudah kosong. Kemudian orientasinya kita setting pada landscape. Ini screen orientation.
Kemudian kita masukkan spasi. Kita beri nilai 25% tingginya. Kemudian width-nya otomatis. Kemudian kita masukkan vertical arrangement. Vertical arrangement. Width-nya fill parent. Kemudian height-nya 50%. Ini kita buat center. Udah. Kemudian di dalam vertical arrangement ini kita masukkan horizontal arrangement. Fill parent. Kemudian tingginya ini kita buat 1% saja. Jadi ini berfungsi sebagai tambang ya, seperti tambang yang diikat pada dua tiang untuk menggantungkan ikon atau image yang nantinya image itu kita masukkan ya ikon dari mengenal huruf, mengenal angka dan sebagainya. Nah, kemudian biar nampak ini kita kasih warnanya, warna backgroundnya brown ya. Nah ini. Kemudian kita masukkan lagi horizontal scroll arrangement. Horizontal scroll arrangement. Kita beri nilai width-nya fill parent, kemudian height-nya 45%. Ini tidak kita ubah. Jadi horizontal scroll arrangement ini fungsinya ketika nanti kita masukkan beberapa image di sini, ternyata areanya kurang luas, maka nanti image tersebut bisa kita geser ke kanan dan ke kiri. Ya, karena ini kita menggunakan scroll ya. Tapi kalau hanya horizontal arrangement saja, maka tidak bisa kita scroll ke kanan dan ke kiri. Itu fungsinya. Kemudian di dalam ini horizontal scroll arrangement ini kita masukkan image ke user interface 4 ya. Ada 4. Nah, kemudian ukurannya masing-masing sama, yaitu width-nya 45% dan height-nya 45% dan width-nya 25%. Ini sama.
Kemudian kita rename. Ini nanti untuk huruf ya. IMG huruf. IMG angka. IMG buah. IMG hewan. Kemudian masing-masing kita beri image untuk huruf. Coba kita lihat sudah kita masukkan apa belum. Nah, ini sudah ada, ini berarti tidak perlu upload lagi. Kita cari di sini. Huruf. Kemudian ini angka. Buah. Hewan. Nah, sudah cukup. Untuk selanjutnya di bawah ini kita beri spasi ya. Spasi X-nya 10. Kemudian di bawahnya kita masukkan horizontal arrangement. Kita bisa cek ini tidak bisa kita naikkan ya, maka di screen kita atur scrollable. Jadi ini bisa di scroll. Scroll. Berarti belum masuk ini. Kita ulangi. Nah, width-nya fill parent. Kemudian X-nya 12. Enter. Kemudian di sini kita masukkan 2 button.
Kita sisipi space. Tag-nya kita ubah. Home. Keluar. Atau bisa kita gunakan seperti tadi, jadi kita sempurnakan properti dari salah satu button, kemudian kita copy. Misalnya ini kita sempurnakan dulu. Ini font size-nya 20, kemudian font bold, background text color-nya putih ya, tidak kita ubah. Warnanya purple. Untuk tingginya 12, width-nya 15, shape-nya oval. Kemudian ini kita duplikat saja. Kemudian kita letakkan di sini. Ini kita hapus. Keliru yang terhapus. Kita copy lagi. Ini. Nah, mudah-mudahan nggak keliru. Betul ya. Kemudian kita edit teksnya. Agar ke tepi, ini fill parent. Nah, sudah. Kemudian untuk ini tadi, line vertikalnya kita setting center biar center. Buttonnya kita rename. Ini button home. Kemudian ini button keluar. Nah, cukup. Kemudian untuk image ya, karena ini nanti kita fungsikan untuk diklik, maka di sini clickable kita aktifkan biar bisa mendeteksi ketika diklik. Cukup untuk penyusunan komponen di screen
home belajar. Kemudian kita tinggal membuat bloknya. Jadi ketika button home diklik, maka akan kita arahkan ke screen home. Button home. Ini. Kemudian ini kita tulis nanti. Ini kita duplikat lagi karena nanti ada tombol yang lain. Di sini ada 5 ya. Ada 5, kita duplikat menjadi 5. Klik kanan ya. Jadi klik kanan, kemudian klik duplikat. Kemudian kita ubah di sini. Ini button untuk, oh ya maaf, ini bukan button ini ya. Ini nanti image ini. Ini yang buttonnya itu hanya ada 2, yaitu button home dan button keluar. Jadi ini bukan button, tapi ini image. Nah, ini kita hapus. Klik kanan, delete. Klik kanan, delete, block. Atau bisa kita seret ke sini, kita masukkan ke kotak. Kemudian ini kita arahkan ke screen home. Ini. Ya. Kemudian untuk button keluar, maaf, ini bukan diarahkan ke screen yang lain ya. Ini keluar aplikasi. Keluar aplikasi. Close application. Gini, kemudian untuk tombol yang lain ada 4 ya. Ini image. Image tadi sudah kita atur clickable, jadi bisa diklik. When image huruf diklik, maka nanti kita arahkan ke screen huruf. Nah, di sini belum kita buat, nanti kita buat. Kita duplicate dari sini. Kemudian ini kita rename huruf. Kemudian ini kita duplicate menjadi 4. Huruf, kemudian angka, kemudian hewan. Saya jelaskan Bapak Ibu, di sini ada tanda silang ya di tepi kiri atas, karena ini ada blok yang sama. Ini IMG huruf, ini IMG huruf. Maka untuk menghilangkan tanda silang ini kita ubah.
kita ubah menjadi yang belum ada apa? Yaitu buah. Tapi umpama kita ubah menjadi nama yang lain, tapi di sini sudah ada, maka juga akan keluar centang. Nah, ini kita ganti buah. Kemudian kita rename ini screen angka screen hewan, screen buah. Ini sudah cukup. Untuk selanjutnya masih satu lagi ya yang akan kita buat, yaitu screen bermain. Karena screen bermain ini script dan bloknya sama dengan screen home belajar, maka kita cukup mengkopinya saja, kemudian nanti kita edit. Jadi kita copy saja di sini dari screen home belajar, kita buat yang baru, kopiannya dengan nama screen home bermain. Copy. Oh ya, sudah ada ya, sudah ada. Nah, ini kita cancel dulu, kita cancel yang sudah ada, kita hapus dulu biar kita nggak menyusun komponen dan menyusun bloknya, karena di sini masih kosong ya. Nah, masih kosong ini, belum ada komponen dan bloknya, maka lebih mudahnya kita hapus saja ini, remove. Screen home bermain. Delete. Nah, kemudian baru kita mengcopy screen yang tadi, kita munculkan dulu, kita copy, hasil kopiannya kita beri nama screen home bermain. Copy. Nah, berhasil ya. Jadi kalau nama screen-nya itu sudah ada, kita buat screen yang baru dengan nama yang sama, maka tidak bisa. Jadi screen yang lama harus kita hapus dulu, baru kita membuat screen dengan nama itu, baru bisa. Nah, kemudian di sini kita ganti image-nya. Di sini untuk screen huruf, image huruf kita ubah menjadi image buat whiteboard atau image buat WB di sini. Picture ya, di properti picture. Ini membuat WB atau whiteboard. Nah, ini berubah. Coba nanti kita lihat, ini sepertinya
backgroundnya masih ada ini. Kalau masih ada kita remove dulu, kemudian nanti kita masukkan lagi. Nah, kemudian yang ini kita ganti background-nya tangkap buah. Nah, ini tangkap buah.png. Nah, kemudian yang ini kita ganti kuis. Ini kita ganti mencari skor. Nah, cukup. Untuk komponen yang lain, properti yang lain itu sama. Kita lihat di bloknya. Ini IMG-nya. Ini tadi ini screen bermain. Screen bermain. Huruf, angka. Oh ya, ini kalau di rename ini hurufnya kita ubah menjadi tangkap buah atau membuat WP. Membuat whiteboard. Kemudian ini tangkap buah. Ini kuis. Dan ini cari skor. Kita lihat bloknya. Nah, secara otomatis berubah nih. Jadi tidak perlu kita edit, sudah berubah secara otomatis. Jadi ini untuk komponen dan blok di screen home bermain sudah cukup. Adapun untuk selanjutnya, sebelum kita tes ya, kita perlu membuat screen di coba ini belum ada screen-nya ini. Screen huruf, screen angka, screen hewan, dan screen buah. Tapi ini belakangan saja, kita tes saja langsung. Jadi untuk screen yang untuk tombol yang menuju ke screen ini nanti ya nggak bisa karena belum ada screen-nya.
Kita buka Cordular Companion-nya. Kita scan QR code, klik. Menunggu proses. Atau kita ulangi. Kita cancel. Kita ulangi. Oh, tidak bisa. Coba-coba. Kita reset connection. Connect to companion. Klik. Proses. 48%. Nah, cukup. Ini kita klik home. Kembali ke home. Mari belajar. Klik. Nah, kemudian kita ke angka. Ini belum ada ya, karena belum kita buat. Kita kembali ke home. Home. Coba kita ke screen 1. Nah, ini screen 1 ini. Nah, ya saya mengerti. Mari bermain. Nah, ini ya. Kemudian misalnya kita ke home lagi. Ke home. YouTube Kids. YouTube Kids. Klik. Nah, ini sudah berhasil Bapak Ibu dan sahabat Metris. Untuk selanjutnya pada sesi berikutnya kita menyusun
komponen dan blok yang belum kita susun komponen dan belum kita susun bloknya. Mungkin sampai di sini materi sesi ketiga. Jika Bapak Ibu dan sahabat metris ada yang belum jelas, silakan bisa bertanya di kolom komentar, kemudian atau bisa bertanya di grup diskusi, ya, di grup Telegram. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.